Halo Sobat Fisika Mania. Nah, di video kali ini merupakan part ketiga untuk latihan ujian satuan pendidikan mata pelajaran fisika untuk soal tipe B. Nah, kita langsung saja soal nomor 11. Benda bermasa 2 kg mula-mula diam pada lantai yang licin. Jadi masanya 2 kg. Ini lantainya licin, berarti gaya gesek diabaikan. Diberikan gaya 10 Newton. Ini 10 Newton. Sehingga kecepatan benda menjadi 4 meter per sekon. Ini 4 meter per sekon. Nah, berarti kan ini kan mula-mula diam. Berarti ini V0 nya sama dengan 0. Kemudian kecepatan bendanya menjadi 4 meter per sekon. Berarti VT nya sama dengan 4 meter per sekon. Nah, waktu yang diperlukan T yang ditanya untuk mencapai kecepatan tersebut. Nah, untuk itu kita cari dulu percepatannya dari ini. Karena bergerak sigma F sama dengan M kali A. Karena lantai licin gaya gesek diabaikan sehingga gayanya cuma ada satu, yaitu 10 Newton. Masanya 2, percepatan A 10 per 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, 5 meter per sekon kuadrat percepatannya. Langsung saja kita menggunakan persamaan GLBB untuk mencari T. Nah, GLBB kan ada 3 persamaan. Nah, untuk ini maka kita langsung gunakan saja persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, VT-nya itu 4, V0-nya 0, ditambah A-nya 5 kali T. Nah, 4, 0 tambah 5T berarti 5T. T sama dengan 4, pindah ruas 5-nya menjadi bagi. 4 dibagi 5 yaitu 0,8 sekon. Nah, maka hasilnya adalah B, 0,8 sekon. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 12. Nah, benda A masanya 4 kg. Nah, di sini saya tulis masa A 4 kg dan benda B masanya 4 kg, sama masanya kan 4 kg, sama-sama 4. Bergerak pada bidang datar licin dengan kecepatan tetap seperti gambar. Oke, ini. Setelah beberapa saat benda A menabrak benda B. Sesaat setelah menabrak, kedua benda melekat dan bergerak. Nah, melekat dan bergerak. Nah, kata kuncinya ini melekat dan bergerak. Nah, kecepatannya akan menjadi ini maksudnya kecepatannya menjadi. Nah, ini kita gunakan hukum kekalahan momentum, di mana momentumnya massa A dikali kecepatan A ditambah massa B, karena searah ditambah kecepatannya, tidak ada yang negatif. Nah, kemudian karena menempel, melekat dan menempel, ujung-ujungnya nanti kan ini. Nah, begini deh jadinya. A dan B bergerak secara bersama-sama. Karena menempel, maka kecepatannya pasti sama. Nah, kecepatan A aksen sama dengan kecepatan B aksen itu sama dengan V aksen saja, kita simpulkan sama karena kan menempel. Nah, maka dalam kurung massa A ditambah massa B, ini aksen. Nah, yang ditanya ini V aksen. Nah, berapa V aksennya? Langsung saja MA-nya 4, VA-nya 4 ditambah MB-nya 4, VB-nya 2. V aksen yang dicari MA 4 ditambah 4. Nah, 4 kali 4 16, 4 kali 2 8. V aksen 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Nah, 16 ditambah 8 itu 24 sama dengan V aksen 8. V aksen sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3 meter per sekon. Maka hasilnya adalah A. Nah, begitu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Nah, soal nomor 13. Sebuah benda diikat dengan tali ringan dan diayunkan seperti gambar ini. Oke. Benda berayun terus menerus dari A, B ke C. Ini B-nya tidak kelihatan. Ini A-nya pun agak kuat. Berarti maksudnya ini A. Oh, sorry. Ini saya kecilkan dulu. Berarti ini A, ini B. Kembali ke A lagi. A, B, C ke A lagi. Nah, diberikan beberapa pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang benar. Mana kita pernyataan yang benar? Nah, sebelum kita lihat pernyataannya, di bandul ini, ayunan bandul sederhana. Nah, awal kan di sini. Berarti ini biasanya kalau di awal itu bendanya diam, sehingga EP-nya maksimum. Nah, karena energi potensial itu berkaitan dengan diam. Kalau EK-nya karena dia diam, EK kan berkaitan dengan gerak, maka EK-nya sama dengan 0. Sama juga dengan di sini. Setelah menyampai sini, dia kan akan berhenti saat, maka EP-nya akan maksimum, sedangkan EK-nya juga akan 0. Nah, begini dia. Set. Nah, set. Nah, ini cepat kembali, kemudian lambat kembali, lambat, cepat. Berarti di tengah-tengah ini cepat. Berarti EK-nya maksimum kalau di sini. Nah, EK-nya akan maksimum. Set. 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 Nah, gitu. Kalau EP-nya ini akan 0 kalau di tengah. Oke, kita lihat. Saat benda berada di titik A, kecepatannya akan maksimum. Nah, kecepatan itu berkaitan dengan energi kinetik. Sama juga dengan energi kinetiknya akan maksimum di titik A. Energi kinetiknya tidak maksimum, yang maksimum itu EP. Maka ini salah. Saat bergerak dari titik B menuju C, B ke C, kecepatan benda bertambah. Nah, seharusnya dia berkurang. Nah, karena ini kan akan berhenti di sini. Seharusnya berkurang. Ini salah. Saat benda berada di titik A, energi kinetiknya 0. Ini, berarti ini benar. Saat benda berada di titik C, ini energi potensialnya maksimum. Sama juga ini. Benar. Berarti jawabannya 3 dan 4. Oke, jawabannya adalah A. Nah, begitu. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini nampaknya harus saya kecilkan dulu. Nah, begini. Soal nomor 14. Seorang pembalap mengendarai sepeda motor dengan gaya-gaya bekerja seperti pada gambar. Ini W1, W2, ini sudutnya, ini W3. Jika jarak sumbu roda belakang dan sumbu roda depan 150 cm, berarti saya gambar ulang saja. Ini seperti ini. Nah, berarti jaraknya dari sini ke sini ini adalah 150 cm. Jarak pijakan kaki pembalap dengan roda belakang, kaki pembalap ini dan roda belakang. Berarti kan ini kan untuk gaya W1. Nah, berarti di sini dia. Anggap di sini. Ini adalah 50 cm. Berarti di sini. Ini W1. Nilainya 600 Newton. Berat motor W2. Nah, berarti kan W2 kan di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah di sini. Anggap di sini tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengahnya itu berarti kan 75 cm. Kalau kan benda motornya berarti tengah-tengah 75 cm. Berarti ini W2. Dengan berat 1500 Newton. Berat sistem kemudi roda depan. Nah, kemudi roda depan ini berarti di ujung. Nah, ini W3 200 Newton. Dan sudut motor terangkat alfanya 37. Berarti ini sudutnya. Ini sobat di sini. Nah, alfanya itu 37 derajat di sini.
Maka nilai torsi, nah torsi yang dicari sepeda motor terhadap titik poros roda belakang agar sepeda motor terangkat adalah nilai torsinya. Nah, sepeda motor terhadap titik poros roda belakang. Berarti di sini, ini porosnya di sini. Nah, berarti kan ini ada berapa torsi ini? Lihat 1, 2, 3. Nah, berarti kan nanti kan persamaannya ini. Sigma torsi sama dengan torsi 1 ini, torsi 2 tambah torsi 3. Torsi kan gaya dikali jarak jari-jari terhadap porosnya. Tapi di sini kan ini kan miring. Seharusnya ini kita buat begini dulu. Nah, cari ininya. Nah, karena kan terhadap garis miring ini. Nah, kalau lurus tidak usah, ini kan miring. Sehingga untuk cari ini kan alfa. Berarti alfanya di sini juga sama alfa. Nah, kalau dimatikan ini alfa. Nah, ini alfa. Berarti kita cari ini berarti kan di samping sudut. Berarti di sini W1 cos 37 derajat. Nah, ini juga W2 cos 37 derajat. Kalau ini W3 cos 37 derajat. Nah, karena kan di samping sudut berarti pakai cos. Jadi rumus torsi itu adalah, sini saya tulis, torsi adalah gaya dikali jari-jarinya terhadap porosnya, panjang terhadap porosnya. Nah, gaya ini tergantung lagi, kita lihat dia harus tegak lurus terhadap bendanya, sumbu utamanya. Kalau di sini kita menggunakan W1 cos 37 derajat, berarti untuk kan torsi 1 ini kita gunakan W1 cos 37 derajat. Nah, dikali berapa panjangnya? Nah, panjangnya berapa? Ini kan sentimeter. Kita lihat pilihan gandanya dulu. Apakah pakai sentimeter? Pilihan gandanya pakai meter. Ini pakai meter. Berarti ini kita ubah dulu. Nah, berarti 50 cm 50 cm berubah menjadi 0,5 meter. Berarti dikali saya tulis rumusnya dulu saja ya. Berarti R1 ditambah, berarti ini W2 cos 37 derajat kali R2 ditambah W3 cos 37 derajat kali R3. Nah, kelanjutannya di sini. Ini kosong ya. Supaya enak. Nah, saya buat ini ke bawah atau saya kecilkan saja supaya mempunyai space untuk saya menghitung. Nah, begini. Nah, ini. Jadi ini W1 tadi kan W1 ini. Nah, W1 itu di sini 600 cos 37 itu 0,8 dikali R1 kan ini ubah ke meter jadi 0,5 meter. Nah, ini di sini tadi kan saya tulis. Oke. Paham ya? Intinya ubah ke meter. Kalau ini cm ubah ke meter menjadi 0,5. Ditambah W2 ini 1500 cos 37 0,8. R2 nya di sini 75 cm ubah ke meter menjadi 0,75. Ditambah W3 itu 200 cos 37 0,8. R3 nya nah ini panjangnya kan 150 cm ubah ke meter menjadi 1,5. Nah, sehingga langsung saja 600 dikali 0,8 kali 0,5 itu menghasilkan 240. Kemudian ditambah 1500
dikali 0,8 dikali 0,75, itu hasilnya 900, ditambah 200 dikali 0,8 dikali 1,5, maka hasilnya itu 240. Nah, di sini saya hampir lupa, di torsi gayanya itu mempunyai arah. Nah, sehingga kalau searah jarum jam, maka nilainya positif. Kalau berlawanan, maka nilainya negatif. Nah, kebetulan di sini semuanya mengarah ke bawah. Ke bawah berarti kan bergeraknya kan begini kalau ditarik. Ini searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam berarti nilainya positif ketiga-tiganya. Ini benar. Nah, berarti dijumlahkan ketiga-tiganya. Langsung saja itu kita jumlahkan. Maka 240 ditambah 900 ditambah 240, maka hasilnya menjadi 1380 Newton meter. Maka hasilnya adalah A. Begitu. Oke. Nah, intinya persamaan torsi ini F kali R. Kalau ada sudut berarti ditambah lagi. Nah, kalian analisis lagi sudutnya. Apakah itu pakai cos atau pakai sin. Intinya harus tegak lurus terhadap sumbu utama. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Soal terakhir untuk part kali ini. Nah, ini saya bacakan ulang supaya enak. Soal nomor 15. Oke. Nah, sebuah kendaraan alat berat untuk memadatkan jalan memiliki bagian yang berbentuk silinder pejal. Ini silinder pejalnya. Nah, diameter silinder pejalnya ini. Oke, dan momen inersianya ini sudah diketahui. Maka dengan kecepatan V 2 meter per sekon, momentum sudut. Nah, momentum sudut silinder. Momentum sudut silinder, karena inersia silindernya sudah diketahui, maka langsung saja menggunakan rumus momentum umumnya. L sama dengan inersianya dikali kecepatan sudut. Nah, inersianya sudah ada, kecepatan sudut yang belum diketahui. Kita tahu V sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Nah, sehingga dari rumus ini, persamaan ini, omega itu sama juga dengan V per R. Nah, kita cari V-nya itu 2, R-nya ini kan diameter. Nah, diameternya kita ubah dulu ke meter, karena di sini meter. Meter menjadi 2 meter. Nah, kemudian kita cari jari-jarinya. Jari-jari kan setengah dari diameter. Berarti 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 meter. Berarti jari-jarinya 1 meter per 1, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, langsung saja ini radian per sekon. Langsung saja masukkan inersianya 3000 dikali omeganya 2 menjadi 6000 kilogram meter kuadrat per sekon. Maka hasilnya 6000. Maka jawabannya adalah D. Di sini D. Nah, jawabannya adalah D. Oke, sekian untuk video part ketiga kali ini. Akan saya lanjutkan ke part yang berikutnya untuk latihan soal USP Fisika tipe B. Nah, sekian dari saya akhiri dengan salam Fisika Mania.